Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi sejarah tentang Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastukencana, lahir 1401 Masehi di Kawali, Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali, Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastukencana, dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Buniswara, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewataprana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan, Bogor dari mertua dan uanya Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastukencana, dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini ia menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi dan untuk terakhir kalinya setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat untuk menuliskan situasi perpindahan keluarga kerajaan. Dapat dilihat pindahnya Ratu Pajajaran. Prabu Siliwangi di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastukencana, kakeknya. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi. Ia menulis, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Arti nama Siliwangi adalah berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Rajya Rajya Ibumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain, ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara, namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu nama Prabu Maharaja Mewangi selanjutnya ia disebut Prabu Wangi.
dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.